Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Lab School Cirende, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi dengan saya Pak Feby Maulana Ilyas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memulai materi yang baru ya. Kita udah bisa move on nih dari materi program linear ya. Kita sekarang memasuki chapter baru di materi matriks. Matriks itu apa sih? Matriks itu mungkin kalian pernah dengar ya di istilah film-film atau di internet atau dimanapun. Apa sih itu matriks? Nah, matriks itu pertama kali diperkenalkan ya oleh Pak James Joseph Sylvester ya pada tahun 1850. Nah, Pak James ini membuat matriks ini sebagai susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau mungkin persegi panjang ya. Pak James ini sudah memperkenalkan, kemudian diteruskan oleh Arthur Cayley pada tahun 1858. Nah, akhirnya matriks ini menjadi suatu cabang pada pelajaran atau pada bidang matematika. Nah, penasaran apa yang diperkenalkan oleh Pak James? Kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Pada studi kasus, mungkin kalian pernah melihat suatu tabel atau suatu kasus. Misalkan ada toko buku, ya, toko bukunya ada 3 toko buku ya. Toko buku A, B, C. Menjual kurang lebih ya, ada 4 jenis buku yang saya tampilkan. Matematika, sosiologi, geografi, dan juga ekonomi. Stoknya pasti berbeda-beda tiap toko buku. Nah, Pak James ini membentuk studi kasus yang ada pada tabel dengan seperti ini. Ya, jadi matriks itu seperti itu. Jadi hanya ditulis bilangan-bilangannya aja. Ya, subjek matematika, sosiologi, geografi, ekonomi, dan toko bukunya itu dihilangkan. Jadi hanya bilangan-bilangannya aja. Di baris pertama ada 38, 25, 20, dan 8. Baris kedua yang bawahnya ada 35, 18, 24, dan 5. Dan yang baris terakhir ada 6, 21, 19, dan juga 17. Jadi bentuk matriks adalah yang seperti di bawah ya. Ada di dalam kurung. Ya, kurungnya boleh kurung seperti itu atau kurung siku, sama saja. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk ordomatriks ya. Ordomatriks itu apa sih? Ordomatriks itu maksudnya adalah susunan dari matriks itu terdiri dari apa aja. Ya, kita pakai matriks yang sebelumnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, ordomatriks ini ada namanya dari kiri ke kanan ya, atau bisa kita sebut dengan baris. Oke? Dari kiri ke kanan, yang manjangnya dari kiri ke kanan itu dinamakan baris. Dikali yang dari atas ke bawah itu dinamakan kolom ya, atau bisa disingkat baskom. Baris dikali kolom. Gampang ya. Mari kita coba hitung ada berapa baris, ada berapa kolom dari matriks yang ada pada layar ya. Barisnya ada 1, 2, 3. Maka ada 3 baris. Paham? Kita lanjut. Kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 kolom. Jadi ordomatriks yang ada pada layar adalah 3 dikali 4. Sampai sini paham? Ya, penulisan matriks berdasarkan baskom, baris dikali kolom. Lanjut. Nah, kita sampai ke jenis-jenis matriks. Jadi matriks itu ada jenis-jenisnya teman-teman ya. Ada yang dinamakan matriks baris. Maksudnya apa sih Pak? Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari 1 baris aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kolomnya boleh 2, boleh 3. Ini kolomnya ada 3, barisnya hanya ada 1 ya. Paham ya? Ada matriks kolom, tentunya matriks yang terdiri dari 1 kolom aja. Ya, dari 1 kolom aja. Ini dinamakan matriks kolom. Lanjut, ada banyak nih jenis-jenis matriks. Ada matriks persegi. Maksudnya apa? Baris sama kolomnya sama. Ini sama-sama 2. Nanti bisa aja 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Ya, itu matriks persegi. Kemudian ada namanya matriks persegi panjang. Sama seperti yang ada pada studi kasus tadi ya. Itu matriks persegi panjang. Ya, kalau ini barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ya, sebenarnya penulisan matriks ini sama seperti persegi panjang atau persegi ya. Bisa sisi dikali sisi,
panjang dikali lebar, tapi matriks ditulisnya dengan baris dikali kolom. Sama aja. Lanjut ke matriks segitiga atas. Maksudnya apa Pak matriks segitiga atas? Kita lihat. Nah, kita bentuk segitiganya. Nah, jadi matriks segitiga atas adalah matriks yang dari diagonal utama. Diagonal utama itu yang mana sih? Dari kiri atas ke kanan bawah. Itu dinamakan diagonal utama. Ya, jadi dari diagonal utama ke atas itu tidak 0. Ya, tapi yang ke bawahnya itu 0 tuh, ada 3 tuh, 0 ya. Itu dinamakan matriks segitiga atas. Lanjut, kalau matriks segitiga bawah, yang 0-0-nya tadi ada di atas, kebalikannya, ya enggak? Tuh, segitiganya ada di bawah. Paham ya? Ini bisa kalian jumpai di buku paket kalian. Kita lanjut lagi ke matriks identitas. Matriks identitas itu apa sih? Matriks yang diagonalnya sama-sama bernilai 1. Ya, tuh ya, lihat ya, di diagonal utama hanya ada 1. Selain 1 itu 0 semua. Itu dinamakan matriks identitas. Kita lanjut. Yuk kita lanjut. Ada yang namanya matriks diagonal, matriks yang hanya terdiri dari diagonalnya aja, selainnya 0. Ya, ini nggak harus sama. Ya, buktinya ada 2, min 3, 5. Beragam, tapi hanya ada di diagonalnya aja. Oke, paham? Lanjut ke matriks skalar. Nah, matriks skalar ini adalah matriks diagonal, tapi nilainya sama. Tapi nggak boleh 0, nggak boleh 1 ya. Kalau 1 nanti jadinya matriks identitas. Ya, ini sama semua tuh bilangannya ya, 5, 5, 5 yang ada pada diagonalnya. Kemudian ada yang namanya matriks 0. Matriks 0 itu apa? Ya, matriks yang terdiri dari 0 aja, nggak ada bilangan lain. Iya nggak? Tuh 0 semua ya. Oke, kita lanjut ke matriks transpos. Transpos itu apa Pak? Trans itu artinya berubah, berpindah. Transformer, Transjakarta, transgender ya. Jadi matriks ini dirubah. Dirubah apanya? Ordonya. Ordonya berubah. Yang tadinya baskom, baris dikali kolom, jadi kombas, kolom dikali baris ya. Jadi barisnya 1, 2, 3, kita ubah jadi penulisannya ke bawah tuh, 1, 2, 3. Jadi matriks transpos mempunyai simbol pangkat T ya, itu namanya matriks transpos dari A. Oke, barisnya diubah jadi kolom, kolomnya diubah jadi baris. Sampai sini paham ya? Nah, itu semua adalah definisi matriks dan juga jenis-jenis matriks ya. Jadi sebelum kalian lanjut ke operasi matriks, kalian harus paham dulu matriks itu apa, jenis-jenisnya seperti apa ya, biar kalian nanti makin paham. Oke, sampai sini saja yang pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya tentang operasi pada matriks. Jangan lupa untuk dibaca buku paketnya, dicoba latihan soalnya, dan tetaplah semangat dalam mengerjakan latihan-latihan soal ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.